di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembentukan tetes hujan dari gumpalan awan ditinjau berdasarkan prinsip kontinuitas. Di slide pertama, kita akan membahas tentang dinamika kumpulan awan. Nah, di sini awan itu terbentuk melalui proses kondensasi uap air menjadi titik-titik air kecil atau yang kita kenal dengan droplet pada nuklei kondensasi. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita mengingat kembali kondensasi itu merupakan kebalikan dari penguapan. Ketika udara hangat yang mengandung banyak uap, air naik ke atmosfer, suhunya turun. Udara dingin tidak bisa menahan uap air sebanyak udara hangat. Akibatnya, kelebihan uap air berubah wujud dari gas menjadi cair. Ini sebabnya kita bisa melihat awan, karena awan itu merupakan kumpulan dari titik air cair yang sangat kecil. Nah, hasil dari kondensasi bukanlah genangan air, melainkan tetesan yang sangat kecil yang disebut dengan droplet. Droplet ini sangat ringan. Satu tetes hujan biasa bisa berisi 1 juta droplet. Nah, droplet tidak jatuh karena beratnya, masih bisa ditopang oleh gaya hambat udara dan aliran udara naik dari bawah. Gumpalan awan atau cumulus menyimpan massa air yang signifikan dalam volume yang besar, sehingga sebenarnya uap air itu sulit mengembun, tapi adanya permukaan tempat menempel di atmosfer sehingga partikel-partikel kecil seperti debu, garam laut, asap gunung berapi atau polusi atau serbuk sari itu dia bisa menempel. Nah, partikel ini disebut dengan nuklei kondensasi. Tanpa partikel ini, uap air harus mendingin sangat ekstrim baru bisa mengembun. Dengan adanya nuklei ini, kondensasi terjadi lebih mudah pada suhu biasa. Di sini untuk pembentukan droplet awan itu dia butuh waktu kira-kira 1 juta droplet. Nah, di sini untuk menjadi hujan, droplet itu harus bertumbuh sebanyak 100 kali lipat, dan proses ini melibatkan pertukaran massa yang kontinu. Nah, di sini kita bisa membayangkan gelas berisi air dingin di ruang hangat. Nah, di situ uap air di udara akan menggembun di dinding-dinding gelas membentuk titik-titik air. Nah, partikel debu di dinding gelas membantu proses itu. Begitu juga di awan. Nuklei kondensasi seperti dinding gelas sebagai uap di atmosfer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kontinuitas, di mana dalam mekanika fluida, prinsip kontinuitas itu menyatakan bahwa untuk fluida tak termampatkan, debit aliran adalah konstan di sepanjang lintasan aliran. Nah, di sini fluida tidak termampatkan adalah fluida yang volumenya tidak berubah meskipun ditekan. Air murni praktis tak termampatkan, di mana kita bisa menekan air dengan tekanan sangat tinggi, namun volumenya hampir tidak berubah. Nah, debit itu sendiri merupakan volume fluida yang melewati suatu titik persatuan waktu. Nah, di situ dia bilang bahwa konstan di sepanjang lintasan aliran, yang berarti bahwa jumlah air yang melewati titik A per detik sama dengan jumlah air yang melewati titik B per detik. Nah, di sini rumus yang kita ketahui bersama adalah A1 kali V1 itu sama dengan A2 dikali dengan V2, di mana A itu merupakan luas penampang dan V itu merupakan kecepatan yang merupakan laju aliran fluida pada titik tertentu. Dimana kalau kita mau menganalogikannya, kita bisa membayangkan antrian masuk studio. Di pintu masuk yang lebar, orang-orang berjalan lambat, tapi banyak orang yang lewat bersamaan.
Namun di lorong yang sempit, orang harus berjalan lebih cepat agar jumlah orang yang masuk per detik tetap sama. Air berperilaku sama, di pipa lebar mengalir lambat, di pipa sempit mengalir cepat, tapi jumlah air per detiknya itu sama. Lalu ada proses pertumbuhan atau yang biasa disebut dengan koalesensi, di mana koalesensi ini sendiri merupakan penggabungan massa untuk membentuk awan. Nah, pembentukan tetes hujan berawal dari tabrakan dan penggabungan jutaan droplet awan yang sudah dibentuk tadi. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa total tetesan besar adalah jumlah dari massa droplet penyusunnya. Awan tidak bertindak sebagai wadah di mana input terkondensasi seimbang dengan output atau hujan. Dikurangi perubahan massa di awan itu sendiri. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan atau kita akan membahas persamaan dari kontinuitas air. Jadi dalam meteorologi atau model Kastler, kontinuitas massa substansi air dihitung per volume udara. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ini persamaan yang ada dalam slide ini. Nah, jadi rumusnya itu dou M per dou T sama dengan min dalam kurung W tambah V dou M per dou Z tambah S. Nah, jadi teman-teman jangan pusing dulu mengenai rumus ini. Nah, kita akan membahasnya menggunakan analogi sederhana. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa gumpalan awan yang di atas langit itu seperti sebuah toko baju. Sisi kiri dari rumus atau dou M per dou T ini itu artinya berapa banyak stok baju yang berubah di dalam toko seiring waktu. Nah, jadi stok baju itu kan cuma dipengaruhi oleh 3 hal. Nah, 3 hal yang dimaksud di sini ini adalah W, V, dan S. Nah, jadi kita akan membahas S-nya dahulu. S-nya yaitu laju pembentukan atau sumber sling. Nah, jadi arti dari S ini baju yang baru diproduksi atau dibeli di pabrik. Nah, jadi di awan ini adalah laju uap air yang mengembun menjadi butiran air. Nah, jadi S ini adalah itu laju uap air. Nah, sedangkan W di sini kecepatan aliran udara meningkat atau naik. Nah, jadi artinya di atas atau angin kencang yang meniup baju ke atas. Nah, analoginya begitu. Jadi angin ini berusaha menahan air agar tetap di atas awan. Jadi arti dari W ini yaitu menahan air agar tetap di atas. Nah, kita akan lanjut di yang ketiga atau V, kecepatan terminal jatuh tetes hujan. Nah, jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa itu gaya gravitasi yang menarik air jatuh ke bawah. Nah, ini adalah baju yang keluar dari toko atau alias air yang lolos menjadi hujan. Nah, jadi teman-teman bisa pahami bahwa ini rumus ini dibuat oleh fisikawan itu sebagai perubahan air di awan itu, atau ini adalah hasil tebak-tebakan antara seberapa cepat air terbentuk, seberapa kuat angin meniupnya ke atas, dan seberapa berat air itu jatuh ke bumi. Nah, jadi teman-teman bisa paham dari persamaan ini. Nah, kita akan lanjut di slide yang berikut. Nah, kita akan masuk di kecepatan terminal tetes. Nah, jadi terminal tetes itu adalah tetes hujan tidak terus berekselerasi
gaya hambatan udara atau drag akan menyeimbangkan gaya berat atau gravitasi, menghasilkan kecepatan konstan. Nah, jadi teman-teman, kita bisa menggunakan analogi sederhana begini. Nah, jadi teman-teman pernah berpikir tidak bahwa awan itu tingginya ribuan meter di atas tanah. Nah, jadi kalau ada benda jatuh bebas dari ketinggian yang begitu tinggi, itu tanpa hambatan pas sampai kena di kepala kita, pasti itu akan rasanya sakit. Nah, pertanyaannya, kenapa dengan air hujan, kenapa tidak sakit begitu? Nah, jadi kita bisa, jadi jawabannya itu kecepatan terminal. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa sedang berlari di dalam air. Nah, jadi teman-teman semakin berlari di dalam air pasti akan rasanya capek. Nah, itu karena ada hambatan yang menghambatkan teman-teman, sehingga teman-teman bisa merasa capek. Nah, begitupun dengan air hujan yang jatuh dari atas. Nah, ketika air hujan jatuh pasti ada dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, ada gaya yang menghambat butiran-butiran tersebut, sehingga pada saat terkena di badan kita atau di kepala kita itu rasanya ringan sekali. Nah, jadi ukuran tetes itu menentukan luas penampang atau A yang terkena hambatan udara, yang pada gilirannya itu menentukan kecepatan jatuh maksimumnya. Nah, jadi teman-teman bisa paham dari analogi yang saya buat atau yang saya jelaskan. Nah, kita akan lanjut di slide yang berikut. Nah, ini kita akan lanjut di slide yang ke-8 atau ukuran tetes PS dengan kecepatan. Nah, jadi kita akan membahas di sini satu persatu, mulai dari droplet awan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa datanya di sini. Tuh, teman-teman bisa perhatikan secara langsung. Nah, mengapa ukuran tetes itu berpengaruh pada kecepatannya? Nah, buat teman-teman perhatikan di sini. Nah, kalau dia masih berupa droplet awan yang ukurannya super kecil, itu 0,02 mm, itu dia sangat ringan. Nah, kenapa? Karena gaya gesek udara dengan mudah menahannya, sehingga kecepatan jatuhnya itu cuma 0,01 meter per second. Nah, makanya awan bisa melayang di langit dan tegak dan nggak langsung dan tidak langsung jatuh. Tapi waktu droplet ini bergantung pada menjadi gerimis itu, atau melanjutkan ketika berubah menjadi gerimis yang gerimis 0,5 mm, masanya bertambah, dia jatuh lebih cepat. Nah, sekitar 2,0 meter per second. Nah, jadi kalau sudah jadi masanya itu bertambah, sehingga kecepatannya pun bertambah. Nah, kita akan dari gerimis berubah menjadi hujan sedang, atau ini akan menjadi tambah berat 2,0 mm. Nah, di sini teman-teman perhatikan, dia semakin meningkat kecepatan. Nah, jadi ketika masanya bertambah, maka kecepatannya akan semakin meningkat. Nah, kalau sudah jadi hujan lebat, nah hujan lebat di sini itu 5,0 mm. Nah, itu butirannya itu besar dan berat. Nah, butuh kecepatan hingga 9,0 meter per second atau sekitar 32 km per jam, baru hambatan udaranya bisa menyeimbangkan beratnya. Nah, jadi semakin besar, jadi intinya di sini
teman-teman bisa baca di sini, semakin besar massa atau jari-jari tetesan semakin besar kecepatan jatuh yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan flux. Oke, baik, di sini kita akan masuk pada penjelasan yang berikutnya, yaitu updraft dan batas kontinuitas. Nah, sebelumnya updraft itu adalah aliran udara hangat yang bergerak naik ke dalam awan. Nah, aliran ini dapat menahan tetesan air agar tidak langsung jatuh ke bumi. Nah, di sini hujan akan turun jika kecepatan jatuh tetesannya itu lebih besar daripada kecepatan aliran udara yang naik. Nah, dalam gumpalan awan cumulonimbus, updraft yang kuat itu dapat menahan air dalam jumlah yang besar, yang menyebabkan akumulasi massa air hingga prinsip kontinuitas itu memaksa pelepasan massa dalam bentuk hujan deras. Lalu yang berikutnya di sini ada tabel ringkasan fisika hujan, di mana di sini terdapat tahapan, prinsip fisika dan juga efek aliran. Nah, di sini yang pertama itu ada tahap kondensasi awal, di mana prinsip fisikanya itu perubahan fase dan efek terhadap alirannya itu uap air atau gas lalu menjadi titik air yang menjadi cair. Nah, artinya uap air di udara mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Lalu di sini ada tahap kolensensi, di mana prinsip fisikanya itu konservasi massa dan efek terhadap alirannya itu droplet kecil bergabung menjadi tetes besar, yang artinya titik-titik air kecil yang bergabung menjadi tetesan lebih besar. Lalu di sini ada tahapan jatuh bebas dan prinsip fisikanya itu kontinuitas. Lalu efek terhadap alirannya itu penyempitan aliran. Nah, artinya di sini tetesan air yang semakin besar itu mulai jatuh karena pengaruh gaya gravitasi. Lalu di sini ada tahapan yang terakhir, yaitu kecepatan terminal, di mana pada prinsip fisikanya itu keseimbangan gaya, lalu efek terhadap alirannya itu laju jatuhnya itu menjadi konstan, yang artinya saat gaya gravitasi dan gaya hambatan udara sama besar, tetesan hujan jatuh dengan kecepatan yang tetap yang disebut dengan kecepatan terminal. Nah, jadi hujan terbentuk itu melalui proses kondensasi, koelensensi, jatuh bebas, dan juga kecepatan terminal. Nah, di sini yang artinya hujan akan turun ketika kecepatan jatuh tetesan airnya itu lebih besar daripada kecepatan udara yang naik. Nah, maka di sini kesimpulan yang dapat diambil yaitu prinsip kontinuitas menjamin bahwa massa air yang terkondensasi di awan harus keluar sebagai presipitasi untuk menjaga keseimbangan atmosfer dan juga penurunan luas penampang pada aliran yang jatuh dikompensasi oleh peningkatan kecepatan, dinamika source, dan sink dalam awan yang mengikuti hukum kekekalan massa yang ketat. Jadi teman-teman, sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.